Diva Love, welcome back again to my channel. Balik lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar? Baik-baik saja kan? Semoga puasanya pun selalu diberi kelancaran ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ujang Halu kembali lagi untuk mengajak kalian nobar bareng momen para prayoga diundang di pagi-pagi Ambyar pada tanggal 11 April 2023 ya pemirsa. Ini momen yang sangat pentingnya karena ada sesi wawancara ya di sini. Oke, kita mungkin langsung menuju videonya saja, seperti apakah yang dibahas kira-kira oleh para host pagi-pagi Ambyar ini kepada Ananda para prayoga. Kita akan langsung menyaksikannya, ini dia. Sobat Ambyar, kali ini kita akan bertemu dengan seorang penyanyi cilik yang kayaknya lebaran tahun ini dia harus mudik nih ke Banyuwangi ketemu sama keluarganya. Karena setelah sukses di Jakarta, kok dibanding-bandingin, saing-saing video mestikan. Langsung aja kita panggil. Di pagi-pagi Ambyar ini dia Farel Prayoga. Farel, aku mau ganti lirik lagunya. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Dewi. Rian, gimmick lu ah. Apa sih liriknya? Farel Prayoga, kami semua di sini mengucapkan Makasih terima ya, sayang. kasih. Iya. Farel, singkat. Apa rasanya sekarang dikenal semua masyarakat Indonesia? Seneng banget dong. Senang banget. Iya. Kemana-mana dimintain foto. Oh, Farel tuh Farel gitu. Ya. Alhamdulillah rezekinya Tapi ya. Farel makin ganteng loh, Le. Bener ya Mami DP, Oh. makin ganteng loh sekarang Nih, kita ya, kasih lihat terawat Sobat dia ya. Ambyar, Farel Prayoga, penyanyi cilik yang sekarang ini tampilnya di mana-mana. Farel Prayoga. Coba-coba Farel, ceritain dong sama Sobat Ambyar ya. Kan Sobat Ambyar taunya kamu ini mulai dikenal ketika kamu nyanyi di Istana Negara. Saat itu nyanyi depan Bapak Jokowi. Banyak yang lihat menteri-menteri ya kan. Tapi awalnya Farel itu bisa nyanyi itu gimana sih? Siapa yang ngajakin? Kalau ngajakin awal sih bapak awal. Oh, Bapak apa kerjanya saya? Dulu tuh kerjanya cari pinang gitu. Jambe, pinang. Cari pinang. Iya. Oh. Oh, pekerjaannya Bapak. Iya. Lah, tapi bisa nyanyi Bapak. Bisa. Loh, bukannya katanya pengamen Bapak. Bapak Dulu. atau kamu yang pengamen? Dulu bapak memang pengamen tapi dulunya tuh nggak nyanyi. Jadi? kayak joget-joget gitu loh. Kayak pakai topeng Ya gitu. Allah. Terus jadi ada musik pakai sound gitu. Topeng Tapi mana tadi bapaknya Fares sampai segitunya, ini baru lagi nih para prayoga ya diungkap di sini ya. Bapaknya tuh sampai pakai topeng goyang-goyang kayak gitu. Memang banyak sekarang ya yang ngamen itu sekarang udah trennya itu, pengamen-pengamen sekarang pakai topeng kayak badut-badut gitu ya, joget-joget kayak gitu. Ya ampun, bapaknya Fares sampai segitunya. Apa biasanya? Bujang Ganong Bujang Ganong, Banyuwangi. kurang tahu sih. Bujang Ganong tuh kayak apa ya? Topi-topi temennya Reok. Oh, topeng tradisional daerah sana gitu ya. Oh, jadi dulu ayah yang nari-nari, kamunya Dulu tuh aku masih kecil banget, jadi bapak tuh ngamen sama kakakku yang laki-laki. Jadi aku biasanya memang ikut ngamen, tapi ya sering capek gitu. Jadi bapakku joget, aku biasanya minum es gitu. coba kita Oke, berarti sebelum sama Pare Prayoga ngamennya itu berarti bapaknya Pare itu sama Panus dulu ya ngamennya gitu kan. kasih lihat yang satu ini dulu ya. Ini ada informasi tentang Farel Prayoga yang ternyata sempat jadi apa, Karen? Sukses bikin goyang Istana Negara, ternyata Farel Prayoga sempat jadi pengamen. Oh, jadi kamu jadi pengamennya on off, kadang ngamen, kadang enggak gitu ya? Iya. Tapi yang pasti ngamen ayah kamu. Tapi waktu itu semenjak itu bapakku udah gak ngamen kan. Aku awalnya yang ngajak, Pak ayo coba aku ngamen apa kamu? Nyanyi Pak. Oh iya coba. Jadinya bapak itu bikin sound sendiri. Oh, bikin sound sendiri, pilot. Khusus buat kamu? Iya. Ah,
Oke pemirsa, ini pembahasannya ini kayaknya sudah apa ya? Bisa dibilang udah basi ya, karena kita kan sudah tahu sekali kan Farel Prayoga sudah tahu duluan gitu ya dari para YouTuber gitu kan, dari acara-acara televisi lain sudah dibahas mengenai ini gitu kan. Tapi ini tidak salah sih ya, pagi-pagi Ambyar ini membahas ini karena mereka sepertinya pengen membahas nih sedari dulu, tapi berhubung Farel Prayoganya ini susah sekali mendapatkan waktu untuk ke pagi-pagi Ambyar, sehingga sekarang baru Farel Prayoga bisa menghadiri pagi-pagi Ambyar. Dan ini pertanyaannya ini sepertinya pertanyaan yang sedari dulu ingin dibahas gitu ya, tapi buat kita sih udah basi. Kita kan sudah keburu tahu ya tentang Farel gitu kan, tapi oke, is oke, tidak apa-apa ya. Kamu ngamennya dalam Ini kan satu sudah minggu dibahas bisa nih di berapa hari stasiun ngamen? televisi manapun, sudah dibahas nih mengenai ini Kalau gitu. memang lagi butuh duit penuh. Satu minggu Kalau full. kalau butuh duit kamu ngamen bentino ngono le. Iya. Kamu kerja banting tulang gitu. Gak apa-apa sama bapak. Gak apa-apa, ya biasanya sama bapak ditemenin sama bapak gitu ngamennya. Itu Jadi jam umur- piro? Biasanya subuh jam 2. Jam 2 Jam 2 subuh. Ada manusianya. Pasar. Oh, ke pasar. Ada manusianya. Sampai jam berapa, Farel? Jam 2 biasanya sampai jam 6 kalau sekolah. Aha. Kalau sekolah jam 6 pulang pulang Lanjut sekolah. lagi. Jam 2 berangkat lagi. Aha. Jadi apalagi kalau minggu berangkat jam 2 jam 2 subuh. Berangkatnya itu selesainya jam 9-an. Habis itu sorenya ngamen lagi. Oke. Wow, berarti kamu kalau sekolah ngamennya beneran dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi? Wow, oke. Itu Aduh, Ujang suka banget tuh cara dia bicara gitu ya. Kayak dia tuh kayak kalau ngomong tuh kayak dipikir dulu nih, apa yang harus dia utarakan dan apa yang mungkin tidak baik untuk diutarakan gitu ya. Dia dipikir dulu loh ngomongnya tuh ya, hebat. Terus yang hebatnya ini pemirsa, ketika dia diundang di stasiun televisi manapun, ketika pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ada di Pagi Ambyar ini, dia jawabnya tuh gak pernah dilebihkan, tidak pernah dikurangkan ya, sama ya jawabannya. Iya. Tapi waktu itu memang nggak bohong ya, memang membawa hasil. betul, tapi kan anak umur-umur Farel kan prioritasnya Bisa adalah punya pendidikan. pikiran tua Sekolah gitu itu loh. sekolahnya Ganggu gimana? nggak sekolah kamu? Ngantuk nggak? Ganggu nggak? Enggak, aman. Nyaman, tapi kamu Aman. nyaman jalanin. Biasa. Ini. Hebat ya. Jadi selain mencari cuan, pendidikannya pun dia tercover gitu ya pemirsa, tidak jadi hambatan. Kalau lihat adik tuh, Kak aku pengen beli ayam goreng gitu lah. Nah, Terus nggak ada uang, ternyata waktu sama ibu bilang itu loh ada tempe seadanya aja. Adikku nangis gitu. Jadi aku sama bapak Pak yang ngamen Pengen Pak. ngamen. Iya. Tapi yang santore adik Iya, gue. iya. Oke, dia nggak Yang tengke satu sama kerja Firman gitu, ya. sayang. Iya. Tapi buat sobat Ambyar ini perlu digarisbawahi juga ya, itu adalah pengalamannya Farel. Tapi kami di sini wajib mengingatkan jika anak-anak tentu saja kewajibannya adalah untuk Sekolah. pendidikan bersekolah. Yes. Bahwa jam berapapun kalau misalnya mau Waktunya membantu sekolah. orang tua, Boleh-boleh itu saja. yang kami tahu bahwa di televisi saja maksimum untuk anak-anak bisa tayang di televisi adalah pada pukul 9:30 malam ya. Kalau tidak salah, 9:30 ya. 9:30 malam itu adalah waktu maksimal Oh, iya. mereka bisa tayang secara live, yang artinya ada batas maksimal juga untuk mereka bisa bekerja. Dan kita berharap semoga ini juga Sobat Ambyar menjadi pengingat kembali ya. Tapi barangkali itulah tahapan yang dilewati oleh seorang Farel sampai akhirnya menjadi Farel seperti sekarang. Cuman banyak yang penasaran, kalau Farel Ya, oke, benar ya yang dikatakan sama Rian itu bahwa anak seusia Farel itu yang diprioritaskan itu adalah pendidikannya pemirsa. Tapi mengenai Farel Prayoga yang dulu itu ya dimaklum saja ya, karena Farel Prayoga dulu itu terdesak ekonomi ya. ngamen seperti apa? Ini kita hasil lihat dulu ya. Farel, umur berapa itu le? Kalau nggak salah itu umur 9. Umur 9. Farel, itu ngamen udah bisa beli apa aja? Ngamen beli sepeda bekas, motor bekas pakai kerja bapak gitu biasanya. Motor bekas untuk Dulu motor kerjanya bekas, Bapak dapat motor- juga ya. apa, Sehari sepeda emang dapatnya bekas, berapa sih? sepeda baru dari Pak Jokowi langsung. Biasanya? Kalau paling sedikit biasanya 50, 25, paling banyak Sehari saya. sehari 400, 200 gitu bisa. Sehari. Sehari gede lah segitu ya. 300 orang, maksudnya tuh orang tuh kalau ngasih tuh piro le ngamen ngono. Gede Nggak ya. pasti juga, biasanya ada yang 1000, paling itu pernah dikasih 100.000. Paling banter kayak 100.000. 100.000. Di sawer gitu bisa. Tapi karena memang suaranya Pernah bagus nggak kamu mungkin. setelah ngamen kayak gitu diundang acara pernikahan gitu? Iya pernah, tapi jarang banget. Paling sebulan 2 kali. Farel, tapi kalau ngamen ya ini kan pekerjaannya halal, pasti. Banyak juga musisi-musisi yang lahir dari musisi Ngamen. jalanan. Ya.
Tapi kalau Farel pernah ada teman-teman yang, Farel ngamen nih gitu, ketahuan sama mereka ngamen atau mereka ada yang tahu, terus mereka suka ngasih komentar-komentar nggak enak gitu, ada nggak? Nggak ada sih. Teman-temanku malah itu respect banget, semangat ya Rel ya gitu. Jadi support. Itu setelah terkenal atau belum terkenal? Sebelum terkenal. Oh, sebelum terkenal mereka mensupport kamu ya, Li? Iya. Temennya Farel, hebat loh, sekolah teman-temannya kamu tahu Farel. nggak kalau kamu tuh di Nggak usil hari orangnya tuh sekolah, ya. kamu itu ngamen dulu tuh sebelum sekolah dari jam 2 sampai jam 6. Sekolah tahu nggak? Gimana? Sekolah kamu tahu nggak kalau kamu ngamen kamu harus pagi kerja hari dulu sebelum pagi-pagi. masuk sekolah? Tahu. Ya jadi aku jam 2 tuh berangkat ngamen, jam 6 pulang. Itu aku siap-siap buat sekolah. Kamu udah ngantuk, Le? Pernah sampai tidur di sekolah tapi jarang. Tapi nggak Waktu kuat ya. istirahat Terus dapat uangnya itu kamu bawa ke sekolah atau kamu kasih ke ibu kamu? kasih ke orang tua. Kasih ke orang tua. Ya paling Semuanya? aku minta paling buat saku sekolah. Sangunya berapa? Sakunya berapa sehari dari ngamen dikasihnya? Aku minta 3.000, 5.000 gitu. 3.000, 5.000. Terus Mereka istirahatnya ngasih kamu kerja kapan kerasnya dong? sendiri, dia mintanya Kalau cuma lagi 3.000. sekolah, Sekolah jam ngamen, berapa? sekolah, ngamen lagi, istirahatnya kapan? Soleh banget sih kamu, ya Biasanya kan pulang ampun. sekolah jam 12, biasanya jam 1, jam 2 itu istirahat, jam Tiga. jam 3 berangkat lah gitu. Berangkat lagi ngamen maneh. Wah. Sampai jam piro sayang? Ya, sampai jam 7, jam Kayak Syakir 8. nih nanti nih. Sampai jam 7, jam 8. Pernah nggak sih kamu ketika kamu lagi ngamen itu, terus kemudian pulang kamu deh, merasa aduh capek banget aku. Oh iya selalu, ya capek sebenarnya. Tapi karena Terus apa yang bikin kamu terus lakukan ngamen terus? Ya adekku minta ini, aku ya berusaha turutin, aku pengen ini, jadi mandiri lah. kamu Dia diajak ini nggak egois loh, nggak mikirin diri sendiri ya, dia mengutamakan adiknya loh ya. Aduh. siapa mandiri itu? Orang tua dulu. Gimana Apa? Orang tua kamu? bilangnya apa? Kamu harus apa katanya? Ya selagi masih bisa dilakuin sendiri ya nggak usah minta ke orang-orang. Selama bisa dilakukan sendiri, tidak usah minta bantuan orang. Barangkali inilah hasil yang didapat oleh seorang Farel Prayoga sampai akhirnya bisa renovasi rumahnya. Kita mulai kasih yang satu. Farel Prayoga yang merenovasi rumahnya. Farel, emang rumah waktu dulu kayak gimana sih? Ada sebelumnya, sebelum rumah direnov. Nggak tahu ya di foto atau nggak. Dulu tuh rumahku dari bambu gitu. Apa? Gedek. Gedek ya. Gedek. Alasnya apa? Alasnya Tapi ya itu tembok kan? semen. Alasnya Oh semen. iya semen. Ya yang Kamarnya ada mentahan gitulah. 2 kalau nggak salah. Sekarang kamarnya berapa? 6 mungkin. Wah. Wah. 6. 6 kamar. Memang Allah itu maha luar biasa ya, bisa membolak-balikan keadaan begitu saja. Roda berputar Sesingkat-singkatnya ya. kalau Allah berkehendak. Berputar ya sis Farel. DP ya. Rumah udah ada nih, renovasi dengan 6 kamar, sebelumnya 2 kamar. Asalnya bambu, sekarang sudah beton, ya. Ini habis berapa kemarin renovasi? Tahu nggak kamu sayang? Itu orang tua sih, aku kurang tahu. Kalau kamu tuh nyanyi berarti uang langsung orang tua, kamu nggak megang ya? Aku punya tabungan sendiri. Tabungan tapi dari orang tua yang kasih kan? Mm-mm. Atau itu uang nyanyi, manggung segala macam masuknya ke uang tabungan kamu? Jadi 1 bulan itu uangnya segini gitu. Biasanya setengah-setengah. Jadi setengah tabunganku, setengah buat orang tua. Oh banyak juga dong kalau gitu. Banyak Tapi dong bagus. kalau setengah-setengah. Tidak melupakan orang tua. Ya Iya, kan? iya. Itu yang paling penting. Kamu Berbakti. kerja niat gaya orang tua. Oke. Biar kamu makin mulia. Ya. Tapi besok-besok mau kasih apa lagi buat orang tua? Rumah sudah kamu renovasi. Mau ngasih apa lagi, Farel? Siapa ya? Mobil udah dibeliin orang tua. Udah. Rumah Gila. juga udah ya. Nah sekarang adek kalau beli ayam suka nangis nggak? Hah? Suka nangis nggak? Wis kan nangisan wis. Kan udah ada Udah. uangnya. Udah. Ya. Makan ayam banyak ya sekarang. Malah bosan Farel, ayam orang tua terus. tinggal di mana sekarang? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Kamu punya semuanya sudah kamu berikan. Materi, rumah, mobil. Satu pesannya. Jangan lupa pulang. Ya kan Syakir? Ya. Jangan Kayaknya lupa nyindir pulang, Zakir harus deh. pulang.
Pembahasannya menarik ya, hampir sama ya, hampir sama stasiun televisi itu membahasnya tuh pasti pertanyaan-pertanyaan itu hampir serupa. Dan iya seperti yang tadi Ujang bilang ya, kita udah tahu duluan gitu kan sebelum dibahas di sini gitu, karena stasiun televisi lain juga membahas pembahasannya itu pertanyaan tuh nyaris sama ya, sama semua gitu ya. Tapi tadi Ujang tercengang juga sih dengan penuturan dari Farel gitu, bahwa bapaknya Farel Prayoga itu Pak Joko itu dulu sebelum Farel Prayoga ikut serta mengamen ya, ternyata dia ngamennya bersama Panus dulu ya, kan tadi kakaknya yang cowok katanya, berarti si Panus ya. Dan bapaknya Farel Prayoga itu sempat pakai goyang-goyang gitu ya, pakai topeng katanya gitu ya, topeng khas daerah gitu lah ya. Sampai segitunya loh ya pekerjaan bapaknya Farel gitu ya, meskipun halal sih ya, tapi sampai segitunya, sampai nari-nari kayak gitu ya ampun. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan ya keluarga Farel Prayoga itu sudah diangkat derajatnya ya. Dan aduh, ini pembahasannya tuh tak pernah membosankan loh, karena setiap pembahasan apa sih yang dibahas mengenai Farel Prayoga ini di stasiun televisi itu pasti sangat menginspirasi ya. Jawaban-jawaban dari Farel Prayoga itu sangat menginspirasi. Anak itu jujur apa adanya gitu, maksudnya yang dia katakan itu jujur, dia alami gitu ya, karena di stasiun televisi manapun dia menjawabnya itu dengan jawaban yang sama semua, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan puasanya pun selalu diberi kelancaran. Jangan lupa pamit dulu, sampai jumpa.